Pemirsa, kami lanjutkan diskusi bersama Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus founder Treas Konstitundum Institut, Profesor Juanda, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafiq, dan peneliti Perludem Fadli Ramadhanil. Kita lanjutkan, saya ke Mas Rafiq terlebih dahulu. Mas Rafiq, dengan ambang batas yang selalu naik sejak pemilu 2009 hingga pemilu 2024 ini seperti melanggengkan kekuasaan hegemoni di parlemen yang mengorbankan suara masyarakat. Kalau menurut Anda sebenarnya angka yang ideal itu berapa persen? Ya, selama ini memang tidak ada batasan yang serius dari DPR. Kalau semangat partai di DPR itu kan pengennya seluruh partai kecil selesai, diberi kesempatan ikut pemilu, tapi tidak akan pernah bisa sampai ke sana. Makanya berarti memang ada ego kepartaian dong di situ pada saat meramu persenan angka itu. Pasti karena kan kalau undang-undang yang lalu itu dirubah, pasti PT-nya tidak lagi 4 tapi bisa 5, bisa 6, bisa 7. Kita ingat beberapa partai yang besar-besar itu kan langsung pengennya 7%. Jadi biar hanya ada 5 atau 6 orang yang 6 partai yang ada di parlemen. Yang lainnya itu hanya jadi partai penggembira. Nah, menurut saya ini perlu diluruskan dulu soal makna demokrasi kita dan makna pemilu kita. Kalau pemilu kita ini one man one vote, seharusnya tidak ada batasan dalam soal parliamentary threshold. Yang dibatasi itu adalah yang pertama soal fraksi. Jika di fraksi itu tidak, misalkan kalangan DPR bersepakat 5% fraksi thresholdnya, maka partai yang tidak memenuhi 5% harus bergabung. Nah, ini kan tidak mematikan satupun suara rakyat yang ada di pemilu itu. Nah, karena ini adalah banyak sekali konflik of interest di antara partai-partai yang lain, maka PT ini menjadi dalil untuk penyederhanaan partai. Padahal penyederhanaan partai dengan tidak menghilangkan suara rakyat itu ya dengan fraksi threshold. Karena di situ sah, partai tetap bisa mengantarkan wakilnya ke Senayan. Mau dapat 1 ya boleh, mau dapat 15 juga boleh, mau dapat 100 juga boleh. Artinya memang tidak membatasi partai itu ke Senayan. Tetapi memang perlu ada syarat. Misalkan dulu pada saat PT 2,5%, ada syarat bagi partai yang tidak lolos 2,5%. Misalkan ini ada PT 2,5% ya. Bagi partai yang tidak lolos 2,5%, maka dia harus ganti nama. Maka di situ ada namanya PK menjadi PKS. Ada PBB dirubah lagi PBB, Partai Bintang Bulan menjadi Partai Bulan Bintang, kayak begitu. Jadi ada perubahan-perubahan nama yang ada konsekuensi ketika partai itu tidak lolos PT. Tetapi idealnya memang PT ini tidak perlu ada. Yang ada itu adalah fraksi threshold. Karena one man one vote itu adalah suara rakyat yang sah. Dan kita harus menyelamatkan kedaulatan demokrasi dengan itu. Baik. Itu versi saya. Baik, saya ke Prof. Juanda. Prof. Juanda, tadi Mas Rafiq mengatakan misalnya nih ditetapkan mungkin 2017 sempat ada usulan dari Kementerian Dalam Negeri PT bisa 4 bahkan bisa 5%. Misalnya nih ditetapkan misalnya 5%. Yang kurang dari 5% itu kemudian partai-partai yang kurang dari 5% ini kemudian bergabung. Menurut Anda bagaimana dengan mekanisme ini? Ya, memang begini ya, sifat dan karakter dari sebuah produk hukum itu kan memang untuk mengatur sebuah hal yang dianggap layak, yang dianggap adil, ya, yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan juga dalam kerangka untuk membenahi demokrasi kita. Saya kira kalau memang ide-ide itu adalah tidak bertentangan dengan konstitusi dan itu diputuskan oleh DPR dan itu ada memang open legal policy, ya, saya kira tidak ada masalah sebenarnya, ya. Sebenarnya tidak ada teori yang khusus untuk katakanlah membatasi atau tidak membatasi. Tetapi misalnya katakan tadi 5% terus yang kurang 5% itu tetap diakui misalnya, itu kan merupakan sebuah pengaturan yang
bersyarat misalnya. Saya kira tidak ada masalah. Artinya untuk memanage atau mencegah suara yang begitu besar terbuang itu juga terhindari misalnya. Saya kira juga salah satu strategi atau bentuk hal yang bisa diterima. Nah, namun demikian ya, kalau memang ini adalah merupakan sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi, tentu prinsip dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang sekarang ini adalah bagaimana parliamentary threshold itu sendiri ya jangan diatur secara yang dapat merugikan suara-suara mungkin boleh itu. tepatnya Prof. Juanda jangan diatur secara hitung-hitungannya dalam tanda kutip asal-asalan gitu. Ya, benar. Ya, makanya itu kan ini yang ingin saya sampaikan ya. Kalau tidak salah 2019 itu ada 13.500.000 suara yang terbuang ya. Wow. Nah, suara itu suara rakyat, inilah dikonekkan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dalam konstitusi kita, dan itu adalah dasar dari Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan itu kemarin. Saya kira tepat sekali kalau kita bicara soal bagaimana kedaulatan rakyat itu sesungguhnya diperhatikan dan tidak ada suara terbuang, maka apa yang disampaikan oleh Mas Rofik tadi misalnya agak sedikit ekstrim dengan 0%, itu sebenarnya kalau memang itu disepakati ya saya bisa juga terima. Bab begini ya, ini ada korelasi dengan presiden threshold di konstitusi berapa kali secara akademis ya di dalam tataran asosiasi pengajar hukum tata negara, di seminar kami sudah membahas itu dari sejak berapa 5-6 tahun yang lalu, bahwa sebenarnya itu tidak perlu, bahwa presiden threshold itu sendiri adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, tapi kan masih juga berapa kali dilakukan gugatan permohonan di MK juga ditolak. Baik, saya ke Mas Fadli. Mas Fadli, tadi Prof. Juanda mengatakan 2019 13,5 juta suara terbuang, berarti lebih dari 5% dari daftar pemilih tetap suara masyarakat ini terbuang. Tadi Anda juga menyebut soal rumus matematika pemilu. Sebenarnya seperti apa sih mekanisme penghitungannya? Jadi tidak hanya mengakomodir kepentingan partai hegemoni di parlemen. Ya, satu prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan parliamentary threshold dalam semangat penyederhanaan sistem kepartaian adalah konsistensi dengan pemilu proporsional. Sistem pemilu kita kan sistem pemilu proporsional. Jadi bagaimana keterwakilan semua wilayah, suku, agama itu bisa diwakili, dan kemudian juga bagaimana kelompok-kelompok ideologi dan segala macam yang juga banyak itu bisa diwakili. Nah, konsistensi hasil pemilu yang sejalan dengan prinsip pemilu proporsional itu menjadi bagian yang tidak boleh dilupakan dalam menata sistem kepartaian. Nah, kalau hanya berharap dalam penyederhanaan sistem kepartaian, artinya kita bicara soal penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen ya, kan parliamentary threshold bisa dikatakan gagal, Mbak Nisa. Sebab 2,5% 2009 hasilnya 9 parpol di parlemen. Naik 3,5% di 2014, parpolnya malah bertambah 1. Kemudian naik jadi 4% di 2019, parpolnya hanya berkurang 1. Nah, artinya parliamentary threshold mau dinaikkan sampai berapa? Apakah mau dinaikkan sampai 20%, 10% misalnya? Bahkan tidak ada satupun partai politik yang mencapai 20% suara sah nasional. Artinya variabel parliamentary threshold untuk penataan sistem kepartaian bisa dikatakan tidak efektif. Berarti sebenarnya nggak efektif ya? Tidak efektif kalau mau menata sistem kepartaian ya. Nah, ada variabel-variabel lain yang perlu diperhatikan. Misalnya besaran daerah pemilihan. Dan juga termasuk juga seperti yang tadi disampaikan Mas Rofik, soal threshold fraksi. Kita juga sepakat, kalau misalnya parliamentary threshold-nya ditiadakan, juga nggak apa-apa. Karena itu menurut MK, itu sesuatu kalau ada, dia konstitusional, tapi sepanjang dihitung dengan rasional ya. Tapi kalau mau dihilangkan juga tidak apa-apa.
sepanjang itu disepakati dalam proses pembahasan undang-undang pemilu. Nah, jadi kalau mau menata sistem kepartaian memang nggak bisa parsial. Mau ada ambang batas fraksi misalnya juga nggak apa. Misalnya minimal partai politik di parlemen itu hanya 6 boleh membuat fraksi misalnya. Nah, yang sisanya yang memiliki kursi kalau dia di luar ranking 6 besar ya silakan misalnya membentuk koalisi atau bergabung ke kelompok yang 6. Atau persentase kursi minimal 30% kursi baru boleh bikin fraksi, itu boleh juga. Baik. Nah, jadi variabelnya banyak kalau untuk mau menata sistem kepartaian. Nggak bisa hanya bergantung ke parliamentary threshold saja. Baik, saya terakhir ke Mas Rafiq, mungkin singkat saja. Banyak yang menduga bahwa keputusan ini untuk mengakomodir satu partai yang suaranya tiba-tiba melonjak. Menurut Anda bagaimana? Ya, kalau langsung diperlakukan hari ini, saya kira itu adalah bagian dari akomodir ya. Tetapi kalau tidak diperlakukan hari ini, barangkali itu tadi MK lebih berpikir soal konflik of interest. Tetapi menurut saya dengan adanya pengkajian MK yang terkait dengan PTE parliamentary threshold ini juga membuka ruang kepada presiden threshold. Jadi Mas Fadli melalui Perludem saya kira bisa menggugat lagi itu ke MK untuk mengkaji itu. Agar memang ke depannya di 2029 ini kita benar-benar menghadapi sebuah aturan demokrasi yang benar-benar clear dan itu seimbang dan semua bisa merasakan proses keadilan. Baik, terima kasih banyak Mas Rafiq, Prof. Juanda, Mas Fadli telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Baik, selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu.